إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد سعيد رمضان البوطي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العارف بالله العالم العلامة المجاهد الإمام محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى في كتابه فقه السيرة إلى أن قال رحلته الأولى إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل فترة الشباب من عمره فبدأ بالسعي للرزق وراح يشتغل برعي الغنم ولقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه فيما بعد كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وحفظه الله من كل ما قد ينحرف إليه الشبان من مظاهر اللهو والعبث. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن نفسه ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب فقال أفعل فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا قالوا عرس فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiah. Mudah-mudahan tidaklah ada yang sedang sakit yang hadir kecuali penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan urusan kita semuanya digampangkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita yang mana di malam hari ini Al-Imam Al-Mujahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau ingin menceritakan kepada kita bagaimana masa muda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu juga pernah muda, karena beliau manusia. Beliau manusia, bahkan beliau itu adalah manusia yang paling sempurna. Jadi setiap sifat yang manusiawi itu pasti ada pada Nabi. Setiap sifat yang manusiawi, maksudnya normalnya manusia punya sifat tersebut pasti ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya sama kita, Nabi itu selalu dijaga oleh Allah. Jadi misalkan Nabi muda,
Ini nanti diceritakan bagaimana keadaan muda Nabi. Pernah suatu malam Nabi ingin ikut kumpul dengan anak-anak muda, karena memang beliau muda, syab, dan beliau itu adalah manusia yang sempurna. Jadi ketika Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sifat manusia itu ada pada Nabi. Bahkan beliau itu memiliki sifat manusia yang lebih dari kita. Kekuatan Nabi lebih kuat dari kita. Kecerdasan Nabi lebih cerdas dari kita. Jadi semua sifat yang ada pada manusia itu ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah mengatakan kul innama ana basyarun, katakan aku ini manusia. Oleh karena itu orang-orang Mekah ketika mengingkari Nabi dengan alasan, kok Nabi masih ke pasar, kok Nabi masih makan, kok Nabi masih minum. Ya kan? Itu ada di Al-Qur'an. Ya, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, kata mereka. Ini alasan saja ini. Kata mereka, kok ngakunya Nabi tapi masih ke pasar, masih belanja, berarti butuh makan. Makanya sama Allah dibalas, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innama ana basyarun, aku ini manusia biasa. Cuman manusia yang dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana orang itu pasti melewati masa muda, dan di masa muda itu ada gejolak-gejolak yang tidak ada di masa tua atau di masa kecil, itu juga dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha, jadi beliau Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menceritakan bagaimana masa muda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakbilu fatrata syabab min umrihi fabada'a bis-sa'yi lirizqi. Nabi ketika mulai dewasa, itu pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana caranya biar bisa mencari rezeki. Jadi Nabi itu seperti yang kita sudah kita lewati dari kajian di kitab ini, beliau itu diasuh oleh paman beliau. Setelah Siti Aminah meninggal ibunya, Nabi diasuh oleh kakeknya 2 tahun, dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. Habis itu kakeknya meninggal, sama kakeknya Abdul Muttalib, Nabi diwasiatkan ke anaknya yang bernama Abu Talib, pamannya Nabi. Kenapa ke Abu Talib? Padahal kakek Nabi punya anak banyak, Nabi itu pamannya banyak, 12 pamannya Nabi. Abdul Muttalib punya anak 13 laki-laki, jadi 12 pamannya Nabi. Tapi kenapa sama Abdul Muttalib diwasiatkan ke Abu Talib? Karena Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah, ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman kandung. Maka dari itu diwasiatkan ke Abu Talib. Dan betul, setiap orang yang menampung Nabi itu pasti cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Hadimah yang pertama kali tidak mau menerima Nabi, ketika menerima Nabi langsung otomatis cinta sama Nabi. Jadi terkadang kita lihat di zaman sekarang ada orang yang tidak senang, tidak suka, benci sama Nabi. Itu orang belum tahu, belum kenal siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal saja sedikit siapa itu Nabi, pasti orang tadi otomatis akan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi ditanggung oleh Abu Talib sampai Nabi dewasa. Sampai Nabi dewasa. Nah, Nabi ketika sudah dewasa, sudah mulai bisa untuk kerja, Nabi ini orangnya punya perasaan. Abu Talib ini anaknya juga banyak. Dan Abu Talib itu bukan orang yang kaya raya, orang biasa. Akhirnya Nabi sudah pengen cari uang sendiri untuk makan beliau, untuk bantu sedikit paman beliau yang sudah ngasuh beliau, yaitu Abu Talib.
Waraha yashtaghilu bi ra'yil ghanam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi pertama kali? Ngembala kambing. Itu kerja Nabi. Mengembala kambing. Bahkan Nabi besar Muhammad dalam hadis yang beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'a al-ghanam. Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus satu utusan kecuali utusan tadi dulunya pernah mengembala kambing. Punya peliharaan kambing. Macam-macam alasan ulama menyebutkan kenapa kambing. Kata ulama, kambing itu binatang yang susah untuk dijinakkan, susah nurutnya. Jadi biar Nabi tadi terbiasa dengan yang susah nurut, ketika dakwah nanti, maka Allah ajari, Allah latih mereka dengan mengembala kambing. Jadi bukan jadi arsitek, bukan jadi bukan punya kerja-kerja yang hebat istilahnya di mata kita. Apa kerja Nabi? Mengembala kambing. Dan kambingnya bukan punya Nabi ternyata. Di sini Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan, kuntu ar'al ghanam ala qararita li ahli Makkah. Kata Nabi, yang aku gembala itu kambingnya orang Mekah. Orang-orang yang saudagar, istilahnya pejabat yang punya kambing, tidak mungkin mereka ngembala sendiri. Mereka sewa orang yang mau mengembala kambing mereka. Nabilah salah satu orang yang menyewa untuk mengembala kambing mereka dan dibayar qararid itu upah yang tidak seberapa, kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu pekerjaan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum beliau diutus oleh Allah, beliau sudah punya rasa yang luar biasa untuk menghormati dan untuk tidak membebani paman beliau Abu Talib, sehingga beliau mencari nafkah sendiri. Maka dari itu, ketika beliau sudah diutus oleh Allah, tidak heran banyak hadis yang menganjurkan kita untuk kerja. Kata Nabi Muhammad, "Innallaha la yuhibbu min 'abdihi al-battal," atau kama qala. Allah tidak suka dari seorang hamba yang battal. Battal itu bukannya preman, bukan. Battal itu bisa diartikan preman, orang nakal. Juga bisa diartikan battal itu orang yang tidak ada kerjaan. Kata Nabi, Allah tidak suka. Tidak suka apa? Tidak suka orang yang tidak punya kerjaan. Yang Allah suka hamba yang punya kerja. Cari nafkah halal. Keluar dari rumahnya untuk mencari makanan untuk anak istrinya. Itu hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran. Kenapa? Karena dari awal Nabi sudah hobi kerja. Nanti setelah bab ini, bagaimana kita lihat juga Nabi kerja dengan Siti Khadijah, yang mana itu jadi penyebab beliau menikah dengan Siti Khadijah. Itu Nabi juga kerja. Maka dari itu, Al-Fakir kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan, yang menganjurkan kita untuk kerja. Yang menganjurkan kita untuk kerja. Di antaranya yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang tiba di waktu malam, kemudian dia tidur karena capek, kalan minta abi ahli, karena capek habis cari nafkah tadi siang, kata Nabi, bata maghfurullah, orang tadi tidur dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dosanya. Kenapa habis dosanya? Karena tadi siang capek. Kenapa capek? Habis di kebun. Kenapa di kebun? Cari nafkah yang halal untuk keluarga. Itu termasuk cara dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cara biar dosa diampuni. Termasuk salah satunya kerja untuk keluarga. Diriwayatkan bahwasannya Nabi lagi duduk sama sahabat. Kemudian lewat satu orang anak muda yang istilahnya masih keker, masih sehat. Sahabat tadi mengatakan yang duduk sama Nabi, "Oh ya Rasulullah, kalau anak muda ini tenaganya dia gunakan untuk jihad fisabilillah, maka luar biasa pahalanya." Kata Nabi,
orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal, untuk memberi makan anaknya, fahuwa mujahid fi sabilillah. Itu juga termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, fahuwa mujahid fi sabilillah. Itu kata Nabi juga termasuk jihad di jalan Allah. Yang keluar, man kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal agar dia tidak minta-minta kepada orang lain, itu juga kata Nabi mujahid fi sabilillah. Jadi kata Nabi, gambaran jihad di jalan Allah itu banyak. Bukan harus megang pedang, pakai kuda keluar menghadap orang kafir, tidak. Bukan harus dengan membunuh dirinya, tidak. Jadi kelompok-kelompok yang mengira jihad fisabilillah itu harus betul-betul di medan pertempuran, itu yang tidak paham ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau begitu jihad untuk umatku laqalil, sedikit. Tidak itu saja kata Nabi. Jihad yang dimaksud oleh Allah, yang Allah siapkan pahalanya untuk umatku itu banyak. Macamnya itu banyak. Salah satunya mencari nafkah yang halal. Itu termasuk jihad fi sabilillah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau suatu hari datang anak muda. Ini anak muda lagi datang. Anak muda datang kepada Nabi, masih keker, masih kuat, masih muda, minta sama Nabi, minta biar dikasih, minta uang, minta makanan. Nabi itu orangnya tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Jangankan Nabi, cucu Nabi saja tidak pernah. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, itu beliau diriwayatkan, ma qala la illa fi tasyahudihi laula tasyahudu kana lahu na'amu. Kata yang muji Imam Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ini putranya Imam Husain. Imam Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Husain ini punya ibu Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Nabi Ali Zainul Abidin As-Sajjad, dermawan, luar biasa dermawannya. Sampai-sampai yang memujinya itu mengatakan, dia ini Imam Ali Zainul Abidin ini maqala la, tidak pernah mengatakan tidak. La itu kan tidak atau tidak ada, kecuali di satu tempat, illa fi tasyahudihi, kecuali di dalam tasyahud. Karena dalam tasyahud ada kalimat la, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat la-nya itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat tidak ada Tuhan, tidak itu cuman di tasyahud, cuman ketika dalam syahadat. Selain di dalam syahadat, beliau tidak pernah mengucapkan la, selalu na'am, iya. Ada yang datang butuh, iya, ini ambil. Ada yang minta uang, iya, ini ambil. Laula tasyahudu kana la'uhu na'amu. Kalau bukan karena tasyahud, yang mana ketika tasyahud kita wajib bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau bukan karena tasyahud, la-nya itu juga na'am, iya. Ini cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu tidak pernah menolak siapapun yang datang minta kepada Nabi. Bahkan ulama mengatakan ini bukan hanya di masa Nabi di dunia, bahkan ketika beliau sudah di alam barzakh pun sekarang, kalau kita minta kepada Nabi pasti dikabulkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ceritanya. Ada satu badui ini orang Arab, orang yang tinggal di pelosokan, masuk ke Madinah. Ketika masuk di Madinah, ziarah Nabi, masuk ke masjid ingin ziarah Nabi. Ketika beliau ingin ziarah Nabi, beliau mengucapkan beberapa pujian syair untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu, fataba min tibihinnal qa'u wal akamu, nafsi fida li qabrin anta sakinuhu,
fihil afaf wa fihil judu wal karamu. Dipuji Nabi intinya. Ini syair ditulis di sekarang ini. Kalau kita ziarah Nabi, di tiang tempat kita mengucapkan salam kepada Nabi ada syair ini. Ya, karena syair ini sejarahnya sangat kuat sampai riwayatnya akurat sekali. Jadi ditulis di tiang Masjid Nabawi sampai sekarang, pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan, ya Rasulullah, aku ini fakir, miskin, ke Madinah tidak punya tempat tinggal. Tolong jamu aku ya Rasulullah. Sudah, polos mengucapkan. Ya, sambil salam, sambil ngadu ke Nabi. Belum beliau keluar dari masjid, ada satu orang alim yang bernama Al-Imam Al-Utbi. Imam Utbi ini kebetulan lagi tidur di samping makom Nabi di masjid, di Raudhah lagi tidur. Ternyata beliau di dalam tidur mimpi didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Utbi, cepat bangun, kejar itu badui, jamu dia, kasih dia uang, kasih dia makan, karena dia barusan ngadu sama aku. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Imam Utbi, dikejar, mana badui? Oh, itu ini. Barusan kamu yang ngadu ke Nabi. Iya, aku tadi dapat perintah dari Nabi untuk menjamumu. Langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita punya masalah, bapak-bapak, ibu-ibu, punya masalah, punya urusan yang tidak ada jalan keluarnya, langsunglah minta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang kuat, insyaallah akan dikabulkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau tidak pernah mengatakan tidak untuk orang yang meminta kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini agak aneh ceritanya ini. Anak muda ini datang minta ditolak sama Nabi. Jadi pemberian Nabi itu tidak mesti berbentuk uang, tidak mesti berbentuk makanan. Kadang yang diberi oleh Nabi lebih dari uang, lebih dari makanan, yaitu arahan, nasihat, jalan keluar, solusi yang lebih dari makanan dan uang. Ini anak muda datang minta sama Nabi. Kata Nabi, kau pergi ke gunung, ambil kayu bakar, kayu untuk masak itu, kayu bakar, kau jual di pasar, makan hasil yang dari kau jual kayu tadi. Itu sebaik-baiknya harta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tahu mana harta yang paling baik? Harta yang paling baik itu yang kita hasilkan dari keringat kita sendiri. Itu harta yang paling halal. Jadi jangan kita jadikan nafkah, makanan, asupan untuk anak istri kita kecuali harta yang paling halal, yaitu hasil dari keringat kita sendiri. Itu kata Nabi. Jadi kata Nabi, harta yang paling halal yang kita hasil kerja. Jadi ma'asyarul hadirin wal hadirat, arti daripada kok Nabi di hadis lain Nabi mengatakan hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, cinta dunia itu penyebab dari semua kejelekan. Di hadis lain Nabi menganjurkan kita untuk zuhud, untuk tidak memikirkan dunia. Di hadis lain Nabi menganjurkan kita untuk wara. Di hadis lain Nabi menganjurkan kita untuk ingat akhirat, tidak terlalu sibuk dengan dunia. Betul, semua tidak salah, semuanya betul. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk kerja, tapi Nabi juga kasih kita batasan. Jangan sampai kerja tuh lupa semuanya akhirnya. Karena kalau dunia itu, Pak, dunia itu sifatnya menarik. Itu dunia. Orang yang sudah kenal dengan uang, sudah cinta dengan uang, lupa segala-galanya. Bahkan istri anaknya pun bisa lupa dia. Itu dunia. Kata Nabi, inna dunya hulwah khadirah. Kata Nabi, dunia ini manis hijau. Warna yang paling enak dilihat oleh mata itu hijau. Hijau. Enak. Jadi enak dipandang, manis ketika dicicipi, kata Nabi. Orang kalau tidak punya rasa qanaah, kata Nabi, tidak akan dia merasa cukup hatta mala'a jawfahu at-turab. Sampai yang membuat dia cukup, merasa dia berhenti itu tanah. Apa maksudnya? Dikubur. Baru stop. Jadi jangan, Habib mau fokus ke majlis, nanti saja Habib nunggu pensiun. Misalkan. Nanti Habib nunggu tabungannya banyak. Nanti Habib nunggu sawitnya hektaran baru mau fokus majlis. Itu alasan
yang dibikin-bikin oleh setan. Ya. Jadi jangan, tetap cari nafkah yang halal, tapi jangan lupa batasan kita bahwasannya dunia ini hanya sebatas apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang umurnya. Beliau itu dakwahnya saja 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Di Al-Quran diceritakan, ya kan? Falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh ini berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Kata Allah, berarti 950. Nabi yang paling panjang umurnya itu cuma masa dakwahnya. Belum beliau sebelum jadi nabi. Setelah beliau berhasil dari badai topan itu, masih panjang 1000 tahun lebih. Ditanya, wahai Nabi Nuh, hidup antum kan paling panjang, ya kan, 1000 tahun lebih. Bagaimana kehidupan di dunia? Tolong singkat ceritakan. Kata Nabi Nuh, kehidupan di dunia itu seperti kita masuk satu rumah lewat pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu bagaimana kata Nabi Nuh. Masuk dari pintu ini, keluar dari pintu ujung sana. Sudah, itulah kehidupan dunia, saking singkatnya. Jadi kata Nabi Nuh, saking singkatnya seperti masuk dari pintu dan keluar dari pintu sebelahnya. Itu kehidupan dunia. Nah, jadi jangan, kata Habib, bagus cari nafkah yang halal, sudah lupa semua akhirnya. Nah, jangan juga. Karena ingat, tujuan hidup kita liya'budun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, umshu fi manaqibiha fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah, kalau sudah selesai sholat, silahkan. Tapi Allah mengatakan, ini ulama mengatakan, lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah yang halal dengan kalimat yang tidak terlalu sibuk. Masya itu artinya berjalan. Kata Allah, jalan saja, tidak perlu lari ketika mencari dunia. Itu Allah katakan di Al-Quran, umshu fi manaqibiha, jalan, kata Allah, mencari nafkah yang halal. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, menyebar di muka bumi ini, jalan santai. Tapi kalau masalah akhirat, sari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqu al khairat. Arti sara'a itu berlomba-lomba, seperti istabaqah, lomba. Musabaqah hifdzil Quran, lomba ngafal Quran. Jadi istabiqu kalau masalah akhirat, kata Allah, berlomba-lomba. Artinya harus cepat. Sari'u, jangan lambat, jangan santai. Tapi kalau masalah dunia, yang santai saja. Keluar dari rumah tapi tetap santai. Cari nafkah yang halal, tapi jangan menggebu-gebu, karena semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita hari ini keluarnya 8 jam atau keluarnya cuma 4 jam, kalau rizkinya 200.000 tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Iya, 200.000. Begitu. Ya. Jadi buat apa? Jadi di hadis qudsi Allah mengatakan, dhamintu lakad dunya fala tat'ab. Ya ibadi, ini kata Allah di hadis qudsi, ya ibadi dhamintu lakad dunya fala tat'ab. Wahai hambaku, kata Allah, aku jamin dunia ini untuk kamu, maka jangan capek, kata Allah. Sayang Allah sama kita, fala tat'ab. Tapi masalah akhirat, ma dhamintu laka fala tal'ab. Kalau masalah akhirat aku tidak jamin, maka jangan main-main, kata Allah. Masalah dunia Allah jamin, fala tat'ab, jangan capek, kata Allah. Jangan capek-capek cari dunia, sekedarnya saja, ikhtiar saja. Biar kita ini ada kasbun, ada usaha saja, sudah. Tapi masalah akhirat, kata Allah, tidak aku jamin, fala tal'ab, maka jangan main-main. Maka dari itu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ya Rabb, ya lihat dibalik, ya Allah, coba saja dibalik. Yang dijamin masalah akhirat, yang tidak dijamin masalah dunia. Jadi kata Abu Yazid, coba ya, kalau tidak kerja tidak dapat makan, gitu. Jadi yang mau makan harus kerja, artinya tidak ada jaminan dari Allah. Sedangkan akhirat dijamin, tapi tidak. Yang Allah jamin dunia,
yang Allah tidak jamin akhirat. Maka dari itu di Al-Quran masalah dunia jangan menggebu-gebu kata Allah, karena sudah aku yang jamin. Tapi masalah akhirat aku tidak jamin. Ayo menggebu-gebu, ayo berlomba untuk amal baik, ayo berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau kita beralasan, oh tidak boleh cinta dunia, akhirnya tidak mau cari uang. Oh kan rezeki sudah ditanggung oleh Allah, akhirnya tidak mau cari uang. Itu salah juga. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang pertama kali yang menganjurkan kita untuk mencari nafkah yang halal. Bahkan sini beliau mengatakan, aku ini mengembala kambingnya orang lain yang dikembala oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada malu, jangan malu, jangan minder. Apapun pekerjaan yang kita lakukan jangan minder. Kenapa mau minder kalau itu halal? Selagi itu halal kita harus bangga. Selagi halal kita harus bangga. Tapi kalau haram walaupun bagus kita harus malu. Ini sekarang kembali. Yang haram itu tidak malu, yang korupsi tidak malu, ya kan? Yang mencari nafkah yang halal itu minder, kebalik. Jangan begitu. Selagi itu halal jangan minder. Ini yang haram-haram sekarang malah yang tidak ada malu, terang-terangan. Korupsi terang-terangan, jual yang haram terang-terangan, judi terang-terangan, perempuan cari nafkah dengan menjual dirinya terang-terangan, game online sekarang semuanya judi terang-terang, tidak ada yang malu. Nah, kebalik sudah sekarang, yang maksiat tidak malu, yang taat malah malu. Jangan. Jadi jangan minder. Selagi halal kita harus pede. Ini halal. Ini nafkah yang halal untuk anak istri yang halal. Jadi itu Nabi tidak minder. Nabi mengatakan, aku ngembala kambing, kata Nabi, ketika aku masih muda. Wa hafizahullahu min kulli ma qad yanharifu ilaihi syubban min madhahiril lahwi wal abath. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda itu selalu dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang biasanya menimpa anak muda. Ada pepatah orang Arab itu mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Asyabab syu'batun minal junun. Masa muda itu bagian dari orang gila. Kita kalau lihat ada orang waras, tidak gila, tapi seperti orang gila itu rata-rata anak muda. Naik motor ngebut-ngebut, tidak pakai baju, wah teriak-teriak, kayak orang gila kan? Itu muda, tidak mungkin udah berubah naik motor kayak gitu. Kan begitu. Lihat penampilan, rambutnya warna-warni, pakaiannya itu aneh, kayak orang gila, anak muda. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Muda itu bagian dari gila. Coba kalau sudah kawin, sudah waras langsung, normal langsung. Yang tadinya suka ngebut-ngebutan, naik motor, sudah kawin, mikir ada istri ada anak di rumah. Bagaimana kalau dia tabrakan lagi ngebut-ngebutan? Pas masih muda tidak mikir. Maka dari itu, ini agak jauh sambungannya. Di hadis lain Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Kata Nabi, wahai anak muda yang bisa nikah, kata Nabi. Yang bisa nikah nikah. Ini yang masih muda dan bukan masih belajar. Kalau santri lain lagi urusannya. Yang masih muda tapi sudah tidak belajar, kerjaan sudah ada, yang mampu. Ini sekarang orang zaman sekarang ini suka salah mengartikan lafaz hadis Nabi. Dikira dia maksud Nabi mampu itu punya tabungan setahun 2 tahun. Nanti dulu Habib belum punya tabungan. Padahal puluhan juta misalkan di ATM-nya. Nunggu ratusan juta. Nanti Habib nunggu punya rumah dulu, mau kawin. Nanti Habib nunggu punya mobil. Kapan kawinnya? Mampu yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis al-ba'ah di situ, apa artinya? Maksud dari Nabi bisa bayar mahar nikah, mas kawin, kan ada maharnya tuh.
Sekarang ini kalau di Palembang normalnya 500.000. Tidak tahu kalau di Bangka berapa gitu. Dan punya nafkah untuk 1 hari 1 malam di hari dia nikah. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah punya mahar untuk mas kawin dan sudah punya nafkah untuk 1 hari 1 malam di hari dia menikah itu, dan fisik dia mampu, kuat, tidak sakit, itu orang sudah mampu. Itu orang yang dimaksud mampu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau juga pernah muda. Karena beliau tahu bagaimana perasaan ketika masih muda. Masih seperti orang gila. Tapi kalau sudah kawin, faqadistakmala nisfu dini. Kata Nabi, setengah agama sudah sempurna orang yang kawin. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Maka dari itu, ya, Nabi Muhammad pernah muda dan beliau merasa, karena beliau tadi manusia yang paling sempurna, apa yang dirasakan oleh anak muda juga dirasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, di sini disebutkan Nabi sendiri yang menceritakan. Kata Nabi, dulu di zaman jahiliyah ketika aku masih muda, itu aku pernah ingin kumpul dengan anak muda yang seumuran dengan aku, kata Nabi. Ini aku, kata Nabi, lagi di tempat mengembala kambing. Fakultu lil gulam alladhi yar'amai, maka aku katakan kepada temanku yang juga mengembala kambing, titip kambing, mau tidak? Oh iya, tidak apa-apa, kata temannya. Kata Nabi, aku mau kumpul dengan anak muda yang di kota Mekah, mau begadang. Istilahnya mau kumpul di kafe, mau begadang. Oke, sudah Nabi tinggalkan tempat gembala kambing, masuk Nabi ke kota Mekah. Ketika baru masuk ke kota Mekah, gembala kambing itu kan tidak mungkin di kota, ya kan? Tidak ada rumput, apalagi di Mekah susah rumput, pasti di padang pasir di sana. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, beliau katakan, sami'tu azfan, aku mendengar ada suara musik. Ada suara musik nih, kata Nabi. Fakultu ma hadza, apa ini, kata Nabi. Ini suara apa, musik? Akhirnya ada yang lewat mengatakan, oh ini ada acara nikahan. Jadi apa namanya istilahnya, dangdutan habis kawinan itu dari dulu, dari zaman jahiliyah ada. Jadi yang sekarang kalau habis kawinan ada dangdutan berarti seperti orang jahiliyah. Seperti orang siapa jahiliyah? Jahiliyah itu Abu Jahal. Itu orang-orang yang di neraka itu, sama berarti. Kalau habis nikah ada dangdutan, dan masih ada. Jangan dikira tidak ada. Masih ada. Di tengah-tengah kita ada. Di keturunan Nabi ada yang dangdutan masih setelah acara nikah, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena mereka menjadikan kiblat, menjadikan panutan untuk kehidupan mereka itu bukan Nabi lagi. Itulah musibah kita sekarang ini. Coba lihat bagaimana resepsi nikah putri Nabi Siti Fatimah. Simple, tidak repot. Nabi kumpulkan sahabat, Nabi baca khutbah nikah, ijab kabul, ada makanan sedikit. Habis itu Nabi panggil kedua-duanya, Nabi cacapi. Cacap itu ada dari zaman Nabi. Nabi ambil air, Nabi usap kepala keduanya. Nabi ambil air, Nabi usap dadanya bagian depan. Nabi ambil air, Nabi usap dadanya bagian belakang. Didoakan sama Nabi, selesai. Itu resepsi nikah putri tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Orang sekarang tidak. Panutannya itu bukan Nabi lagi. Itulah musibah kita di zaman sekarang ini. Itu PR buat kita semua ini. Jadi di tengah-tengah kita, bahkan di tengah keturunan Nabi besar Muhammad sampai detik ini masih ada yang menjadikan panutan mereka bukan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga habis kawin wajib dangdutan. Wajib hukumnya. Bahkan kita pernah masuk di beberapa daerah di kota Palembang, mau dirubah itu susah. Tidak bisa dirubah. Kenapa? Sudah adat istiadat, sudah turun menurun. Itu persis seperti zaman jahiliyah, begitu kan? Ini lihat, ternyata dangdutan setelah kawin itu sudah ada dari zaman jahiliyah. Jadi itu bukan adat Islam, bukan adat Nabi besar Muhammad, bukan adat sahabat aslafun salihun, tapi itu adat orang-orang jahiliyah.
orang-orang yang tidak punya ajaran agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita sekarang misalkan ada anggota dari keluarga kita yang habis kawinan, jangan. Oh tapi Habib malamnya itu sepi kalau tidak ada dangdutan. Sepi Bib, siangnya kawinan, malamnya kosong. Ya sudah, panggil grup hadroh, adakan maulid, adakan qasidah, adakan silaturahim, kan bisa diganti, itu bisa, ada sebenarnya penggantinya ada. Cuman kadang masih tadi kita jadikan panutan bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang lagi tren sekarang di ibu kota Jakarta, habis kawin dangdutan, ikut dangdutan. Yang lagi tren habis kawin joget-joget, pengantinnya joget, semua joget, mertuanya ikut joget, ikut joget. Akhirnya naudzubillah min dzalik. Itu bukan yang disukai oleh Nabi. Jangan dimulai lembaran baru hidup putri kita, cucu kita, keluarga kita dengan melanggar perintah Nabi. Itu kan lembaran baru. Yang baru menikah itu kan baru buka lembaran, ya kan? Memulai hidup baru. Hidup barunya dimulai dengan dangdutan. Bagaimana akhirnya berarti? Ketika dia meninggal nanti, naudzubillah min dzalik. Jadi dangdutan itu sudah ada dari zaman Nabi ketika habis kawinan. Kata yang ditanya jadi sama Nabi, itu habis kawinan. Kata Nabi, akhirnya aku pengen hadir, kata Nabi. Ya tadi anak muda, jadi jangan Nabi pengen pergi dangdutan, nanti dulu. Ini kan Nabi anak muda. Beliau belum tahu beliau Rasul. Beliau muda, punya semua sifat anak muda ada semua di Nabi. Akhirnya pengen hadir. Tapi subhanallah, ini karena beliau dijaga oleh Allah, maka fadaraballahu ala udhuni, maka Allah jadikan telingaku ini tidak mendengar musik tersebut. Dengan apa? Dengan tidak sengaja aku tertidur, kata Nabi. Kok bisa orang mau hadir dangdutan atau mau hadir acara pesta kawinan di malam hari, di tengah jalan ketiduran? Ini hifdzullah wa ismatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk penjagaan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpama Nabi lahir tanpa ada sifat anak muda, maka tidak akan ada cerita seperti ini. Maka kita tidak akan tahu bagaimana cara Allah menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau manusia yang paling sempurna, mempunyai sifat anak muda, akhirnya kita tahu bagaimana cara Allah menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi, beramallah kalian mau amal apa, kerjakan yang mau kalian lakukan. Tapi ingat, kata Nabi, setiap orang itu digampangkan untuk apa dia diciptakan. Kalau orang tersebut Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga, maka langkahnya tidak akan melangkah ke penghuni neraka, otomatis ke kanan terus. Kadang ada kan gitu, mau melanggar ketahuan. Kalau yang lain, ini sering di pondok begitu kan, yang lain melanggar ratusan kali tidak ketahuan. Ini anak sekali melanggar ketahuan, bahkan belum melanggar sudah ketahuan. Berarti ini anak tidak diinginkan dia melanggar gitu. Nabi begitu, ingin kumpul dengan anak muda di pesta tadi karena beliau diciptakan oleh Allah manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci, manusia yang paling bersih. Maka langkah beliau dijaga oleh Allah. Ketiduran. Kata Nabi, fanimtu fama aiqadhani illa harrus syamsi. Dan anehnya tidak ada yang banguni. Tidurnya di pinggir jalan, kata Nabi. Jadi Nabi nyender di rumah orang, tiduran. Dan tidak membangunkan aku, kata Nabi, kecuali panasnya terik matahari Mekah. Siang sudah, jam 9 itu. Panas itu kan, udah kalau Mekah musim panas jam 9 udah panas. Jadi bangun gara-gara panas. Ya Allah, sudah bangun, sudah pagi. Anehnya tidak ada yang bangun, padahal kan di pinggir jalan. Nah, ini bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kata Nabi, aku balik ke tempat gembala kambing. Kemudian beberapa malam setelah itu diulangi lagi sama Nabi, pengen lagi. Nabi lakukan seperti tadi. Nabi titipkan kambingnya, masuk ke kota Mekah, ketiduran lagi. Belum sempat sampai ke tempat lalai. Ini belum tentu maksiat, tempat itu lalai.
Kata Nabi, aku sudah ketiduran dan tidak membangunkan aku kecuali panasnya terik matahari Mekah. Nah, ini dijaga sama Allah. Tsumma ma hamamtu ba'dahu bisu. Setelah itu kata Nabi, aku tidak pernah lagi ingin melakukan perbuatan seperti itu, kumpul dengan anak-anak muda. Cuma 2 kali. Ada keinginan kita saja, namanya ham. Ham itu di bawah. Jadi keinginan kita ini ada namanya ham. Terus setelah ham itu apa namanya, azam baru. Setelah ham, azam. Ham itu belum kita pastikan mau melakukan, baru terlintas. Apakah dosa? Tidak dosa. Jadi misalkan ada orang terlintas dalam hatinya ingin maksiat, tapi baru ahamma man ahamma, itu kata Nabi. Baru terlintas ingin melakukan maksiat tapi dia tinggalkan, maka lintasan hatinya itu tidak dianggap oleh Allah. Beda kalau sudah azam. Azam itu sudah tekad kuat. Walaupun tidak terjadi, tetap kena dosa. Kenapa? Azam itu sudah niat pengen maksiat, mau keluar dari rumah, udah siap, udah motornya udah siap, tidak tahunya hujan terus, tidak jadi. Nah, itu dosa tetap. Tapi kalau ham tadi baru terlintas di benak hatinya, lintasan setan, itu kita tidak diambil dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau inginkan ini bukan perbuatan dosa. Kumpul dengan anak muda belum tentu dosa, belum tentu maksiat. Kumpul saja, begadang, tapi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau orang yang mulia yang akan membawa ajaran yang paling mulia, yaitu agama Islam. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa muda yang diceritakan langsung, yang diceritakan sendiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk penjagaan Allah untuk Nabi. Jadi kalau Nabi tidak mempunyai sifat anak muda, maka orang Mekah bisa beralasan wajar Muhammad itu taat kepada Allah, tidak punya sifat anak muda. Wajar Muhammad itu taat kepada Allah, wajar Muhammad itu dekat kepada Allah. Kenapa? Tidak punya rasa sakit. Nabi sakit. Wajar Nabi Muhammad itu ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Beliau tidak punya rasa sedih. Nah, kalau Nabi tidak punya rasa sedih, tapi Nabi punya rasa sedih. Beliau menangis ketika anaknya meninggal. Nabi punya rasa marah. Beliau marah ketika ada ajaran-ajaran Allah yang diganggu. Nabi Muhammad SAW punya rasa ini, ingin kumpul dengan anak muda. Nah, jadi semua sifat manusia itu ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya beliau itu diarahkan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ini kita paham makna perkataan Imam Busiri ketika beliau mengatakan Muhammadun basyarun wa laisa kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Bagaimana bukan seperti manusia? Tadi Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad punya sifat marah, manusia. Walaysa kal bashar, tapi marahnya bukan untuk dirinya, marahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bashar, manusia. Beliau ngerasa lapar. Nabi itu pernah ngikat 3 batu di perutnya, saking laparnya beliau. Tapi walaysa kal bashar, beliau bukan seperti manusia. Beliau diberi kekuatan oleh Allah sehingga beliau bisa menahan rasa lapar tersebut. Kalau orang biasa sudah guling-guling itu. Abu Hurairah menceritakan, kata Abu Hurairah, aku pernah saking laparnya itu guling-guling di masjid, dikira orang gila aku sama yang datang. Saking kelaparannya, tidak kuat, tapi Nabi kuat. Ketika dibuka perut Nabi sudah diikat 3 batu. Kita tidak pernah ngikat batu 1 aja, tidak pernah sekarang ini. Alhamdulillah, tidak pernah sampai selapar itu. Nabi bukan 1 batu, bukan 2 batu, 3 batu diikat sama Nabi. Kita makan, siang makan, sore makan, malam makan, apalagi di Bangka ini. Makan nasi itu mungkin sehari 4-5 kali. Nasi lagi, gemuk akhirnya. Makan terus kita. Kenyang terus. Tidak pernah kita seperti Nabi.
Tapi Nabi laisa kal bashar. Beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menahan rasa lapar. Inni lastu kahayatikum, inni abid inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Ketika Nabi melarang sahabat untuk menyambung puasa tanpa ada buka, kata Nabi, aku bukan seperti kalian. Aku diberi kekuatan oleh Allah untuk menahan rasa lapar dan rasa haus. Jadi beliau bashar walaisa kal bashar. Nabi Muhammad sakit. Dari Nabi Muhammad SAW penyakitnya itu bukan seperti penyakit kita. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad meninggal. Tapi Nabi Muhammad bukan seperti dia, kelompok yang menganggap Nabi kalau sudah meninggal udah tidak ada apa-apa. Ente kalau meninggal habis dimakan ulet. Tapi kalau Nabi jasadnya utuh. Nabi meninggal, tapi beliau tetap tahu apa yang kita lakukan. Siapa yang mengatakan ini? Allah di dalam Al-Qur'an, wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kata Allah, wahai manusia, umat Muhammad, beramallah, tapi ingat, amalmu akan dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu untuk sampai akhir zaman. Kalau yang dimaksud cuma sahabat yang hidup di zaman Nabi, berarti Al-Qur'an cuma untuk sahabat. Kan begitu. Al-Qur'an untuk sampai akhir zaman. Artinya kita ini, amal kita ini dilihat oleh Allah. Allah mengatakan juga dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bashar walaisa kal bashar. Jadi kalau kita bisa paham daripada perkataan Imam Busiri tadi, insyaallah kita tidak sesat, tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak akan kurang ngajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu beliau manusia, tapi beliau manusia yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha, insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang cerita Nabi dengan Siti Khadijah gitu. Bagaimana beliau kenal dengan Siti Khadijah, apa penyebabnya sampai beliau meninggal, sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.